kita bertemu di seri video kuliah MA 1201 Matematika 2A. Saya Yudi Suharyadi. Kali ini pada seri ini kita akan membahas bab 12, yaitu fungsi dengan dua peubah atau lebih. Dan ini adalah bagian pertama dari bab ini. Pada bab ini khususnya kita akan berbicara tentang fungsi dua peubah. Oke, kalau kita flashback sedikit ke yang lalu, fungsi yang paling sederhana yang kita kenal adalah fungsi satu peubah real dan bernilai real juga di sini. Jadi f di sini, ingat f itu fungsi, satu aturan menghitung nilai. Inputnya masukannya adalah x yang berupa bilangan real, dan keluarannya fx adalah juga bilangan real. Grafiknya, apa itu grafik? Grafik adalah himpunan pasangan XY, di mana X-nya di domain, dan Y-nya adalah nilai fungsi di X. Gitu ya. Di domain ini, jadi kita biasa menggambarkannya seperti ini, grafik fungsi. Ini yang paling sederhana. Kemudian di bab yang lalu, kita sudah belajar juga tentang fungsi peubah real yang bernilai vektor. Jadi di sini masukkan fungsi f adalah satu bilangan real, t gitu. Tapi kita lebih sering sebutnya itu parameter gitu ya. Kemudian outputnya, keluarannya adalah satu pasangan xy, xt, yt tepatnya. Kemudian dan masing-masing xt dan yt adalah fungsi satu peubah bernilai real yang sudah dikenal sebelumnya. Dan kalau kita berusaha mendeskripsikan, ya, kita kenal bahwa ini menggambarkan satu lintasan atau satu kurva, gitu ya. T-nya tidak tergambarkan di sini, hanya biasanya kita gambarkan misalnya di sini T saat awal, T0 di sini, ya, atau di sini T1, gitu ya. Oke, jadi himpunan ini adalah kurva, itu himpunan vektor. Tepatnya bukan vektor, tetapi ujung-ujung dari vektor. Jadi titik-titik adalah titik ujung dari vektor X, Y, T. Dan domainnya di sini adalah selang I ini. Kita gunakan T di sini. Kita ingat ya, analogi T itu seperti waktu gitu ya. Ini lintasan, ini saat-saat tertentu di mana yang menyatakan posisi suatu objek, suatu partikel di lintasan tersebut pada saat T. Oke, yang akan kita bicarakan pada bab ini adalah seperti ini. Fungsi dua peubah bernilai real. Kita bisa lebih dari dua peubah nantinya. Jadi apa di sini? Jadi ke dalam fungsi f ini, masukannya adalah satu pasangan bilangan, jadi xy, dan keluarannya adalah bilangan real. Ya. Jadi pasangan bilangan ini berada di domain. Ya. Dan ini berada di range. Oke, ya, contohnya seperti ini, F dan G seperti ini, gitu ya, dua contoh seperti ini. Yang secara khusus nanti yang kita sebut sebagai domain biasanya yang itu mengacu kepada domain natural, yaitu himpunan terbesar yang mungkin sehingga ekspresi itu terdefinisi. Jadi misalnya untuk F seperti ini, ya, kita lihat. Di sini ada tanda akar sehingga kita memerlukan ini positif dalam tanda akar, sehingga Y kita perlukan setidaknya lebih besar dari X kuadrat. Seperti ini syaratnya. Dan kemudian bagian penyebutnya ini tidak boleh 0. Dan ini penyebutnya 0, ini tepatnya di titik 0,1. Itu yang dilarang. Jadi inilah domain naturalnya. G juga begitu. Untuk bagian pembilangnya ini aman. Ini terdefinisi untuk semua bilangan X dan Y, tetapi penyebutnya di sini. Oke, jadi di sini X kuadrat tambah Y kuadrat ini harus kurang dari 1. 1 pun tidak boleh, karena itu akan menyebabkan akar ini menjadi 0. Gitu ya. Oke. Dan itu bisa kita gambarkan sekarang di bidang XY. Ya, misalnya untuk F, ini menggambarkan bagian dalam dari parabola ini. Ya. Kemudian minus titik ini titik 01. Dan untuk G, bagian dalam dari cakram ini.
Oke, bagaimana kita menggambarkan grafik fungsi dengan dua peubah, gitu ya? Yaitu adalah pasangan Y triplet sini, X, Y, Z. X-nya berada di domain fungsi F, sedangkan Z-nya adalah nilai dari F pada titik X. Ya. Contohnya seperti ini, kita mencoba mensketsa grafik fungsi seperti ini. Oke, sebelumnya kita coba manipulasi sedikit bentuknya menjadi bentuk yang kita kenal. Jadi kita coba hilangkan akarnya dengan mengkuadratkan, kemudian kita susun kembali, kita dapat persamaan seperti ini yang kita sudah kenal dari bab sebelumnya, yaitu inilah suatu elipsoida. Nah, yang diinginkan di sini adalah Z, ini akar dari sekian gitu ya. Nah, tentunya kalau begitu Z-nya ini bernilai non-negatif. Di domainnya apa? Domain adalah yang membuat ini bagian dari di dalam akar ini positif, non-negatif. Dan itu kita hitung, susun sedikit. Ini adalah suatu elips ini. Ya. Dan kalau kita gambarkan kira-kira seperti begini. X, Y, Z. Ya. Ini gambaran elipsoidanya, setengah elipsoida tepatnya ya. Bagian atasnya saja. Domainnya adalah ini elipsnya. Bagian dalam dari elips ini adalah domain natural dari fungsi F seperti ini. Kita akan plot yang lain gitu ya. Ini Y kuadrat min X kuadrat, ini menarik. Ini adalah XY kali eksponensial negatif X kuadrat tambah Y kuadrat gitu ya. Punya feature yang menarik di sini bahwa dia mempunyai puncak-puncak gunung dan ini ada lembahnya gitu ya. Grafik ini saya buat ini dengan Maple ini. Kalau sudah ini ada baiknya Anda punya kemampuan untuk memplot ini gitu ya. Kalau di laptop Anda bisa gunakan Maple atau Mathematica atau yang lainnya juga bisa. Anda juga bisa melakukan itu di HP maupun di tablet melalui apps ya. Ini menggambarkan ini juga perlu keterampilan ya. Kadang-kadang Anda harus mencoba, seringkali Anda harus mencoba-coba mencari di mana yang menarik, ya, di mana tempat mana yang agar gambarnya menarik, ya, menunjukkan feature yang kita inginkan. Misalnya kita inginkan ini, ya tentunya kita harus tahu di mana ini terjadinya, dia punya perkiraan. Ya. Karena kalau kita plotnya terlalu jauh dari daerah ini, mungkin kita tidak dapat apa-apa. Ya, kita tidak menggambarkan sifat-sifat dari grafiknya.